Perbudakan di zaman kolonial Belanda berkembang sejak Zhang Pieter Zoon berhasil merebut benteng Jayakarta pada tahun 1619. Ketika kompeni bertambah jaya, pemilikan budak mencapai puncaknya antara lain karena sistem perdagangan budak terorganisasikan dengan sangat rapi. Perkembangan ini membuahkan kultur baru, yakni pangkat dan kekayaan seorang pejabat VOC diukur dari jumlah budak yang dimilikinya. Perbudakan khususnya di Batavia lalu menjadi sumber jor-joran para petingginya. Di hari Minggu misalnya, pameran kekayaan ini bisa disimak dari panjang pendeknya daratan budak yang mengiringi sang tuan dan nyonya Belanda ketika mereka pergi ibadah Minggu pagi. Tiap budak mempunyai tugas membawa perlengkapan seperti payung, bantalan kaki, kipas besar, kitab-kitab keagamaan, tempat rokok, bahkan kotak sirih karena beberapa nyonya Belanda makan sirih. Dan juga benda-benda yang lain yang terbuat dari emas atau perak yang diukir dengan sangat mahal. Pakaian dan perhiasan yang diletakkan di tubuh budak-budak itu tentu saja sekedar dipinjamkan, termasuk dalam rangka pameran kekayaan tersebut. Keperluan akan budak ini semula ditumbuhkan oleh kebutuhan tenaga kerja untuk membuat benteng di Batavia. Ketika Kun berhasil mengalahkan Pangeran Jayakarta pada tahun 1619, kawasan pantai ini berpenduduk 350 orang, dan cuma 80 orang diantaranya berstatus sebagai budak. Jumlah budak yang diperlukan kemudian tentu jauh lebih besar daripada itu, apalagi kota Batavia sedang berkembang sangat pesat pada saat itu. VOC memerlukan tenaga untuk pembuatan kapal, pengerian rawa-rawa, serta penataan kota yang baru pada saat itu sedang berkembang. Penduduk sekitar Batavia tak bisa direkrut, umumnya mereka menyingkir dan menolak bekerja sama, apalagi sampai mau dijadikan budak. Akhirnya company mendatangkan budak dari semenanjung India dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Ketika VOC kehilangan kekuasaannya di semenanjung India, impor manusia dari Madagaskar, Surat atau Benggala otomatis terhenti. Sebagai gantinya, VOC menemukan budak-budak ini dari Indonesia. Hampir di setiap pulau di Indonesia waktu itu selalu ada kelas masyarakat yang berasal dari penduduk yang dikalahkan atau orang-orang yang tak bisa membayar utang yang kelak disebut sebagai budak. Dari para pemilik budak inilah, lewat calo-calo yang tiba-tiba menjamur, VOC mendapatkan budak-budak ini. Sejak itulah perdagangan budak tumbuh di kalangan pribumi. Setiap kapal yang berlabuh di Batavia selain membawa dagangan tradisional, rempah-rempah, kayu cendana, kuda, dan lain-lain, juga membawa komoditi yang lain, yaitu budak-budak ini. Kapal-kapal yang berkapasitas 100-200 ton yang dimiliki company sanggup membawa sekitar 200 orang budak untuk perjalanan dari Indonesia belahan timur sampai ke Batavia yang memakan waktu paling tidak 2 minggu. Das Register yang tertanggal 8 Desember tahun 1657 mencatat, seorang direktur kantor dagang di Batavia, Karel Hartstink, memborong budak berjumlah 80 budak perempuan dan laki-laki asal Pulau Solor. Dari jumlah sekitar 90 orang yang datang dengan kapal dari sana, setibanya di Batavia hanya tersisa 80 orang. Bukti catatan yang lain menyebutkan bahwa kapal Kabeljau pada akhir ekspedisinya telah membawa 19 budak yang sehat dan kekar. Tubuh mereka sudah dicap dengan cap VOC. Das Register ini masih bisa dibaca dan ditemukan dan disimpan di Arsip Nasional yang ada di Jakarta. Untuk perbandingan situasi ekonomi pada saat itu, dalam buku History of Java karangan Raffles tercatat harga 1 pikul beras di tahun 1795 cuma 2 real, harga lada per kati 12 sen, dan harga kopi 8,5 sen. Maka bisa dibayangkan betapa kayanya seorang pejabat company kalau dia memiliki puluhan bahkan ratusan budak. Jika harga budak pada saat itu di harga satu orang budak berharga 90 real.
Bahkan ketika tuan dan nyonya dari VOC ini memiliki sepasang budak suami istri, maka mereka akan mendapatkan anak mereka juga. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.